Kami dari Kayangan. Oh, dari alam Kayangan. Ya. Saya pernah dengar cerita tentang Bathara Guru. Memang Bathara Guru itu seperti apa sih sosok Anda ini? Kok bisa di alam Kayangan? Dulu kami lah yang membimbing para raja-raja dari Jawa. Dan akan menjadi pusat untuk terjadinya goro-goro. Pusat goro-goro? Ya. Goro-goro maksudnya huru-hara? Ya. Kerusuhan? Pertumpahan darah? Termasuk itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari Jawa, lewat air mata, semuanya keluar lewat usaha. menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sapu jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar Bagi para saya, bukan keluar lewat untuk pori-pori dan menguasai menguap alam, teman saya dengan sini. tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan sapu jagat menyapu gelap, menjemput cahaya. Kami memohon ya Allah, berdoa dari diri yang doa dari diri kami. Kami yang kami memohon, kami ya Allah, untuk semua penyakit, baik itu menyembuhkan kita dari dasar tubuh kami ya Allah. Kami meminta untuk dikeluarkan lewat usahan, lewat telinga, lewat menjawa, lewat air mata, semuanya keluar lewat usahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Padepokan Sapu Jagat.
Terima kasih untuk semua sedulur pada masa Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mendukung channel kami, menonton video kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada masa Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Agar wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Abbas. Sudah lama ya. Beliau sedang majelisnya sekarang di mana Mas Abbas? Purbalingga. Purbalingga. Nah ini sedulur Sapu Jagat yang ada di Purbalingga khususnya ya. Beliau ada majelis di Purbalingga sama seperti Sapu Jagat juga. Silakan bagi yang mau merapat ya. Rutinan hari apa biasanya? Malam Selasa. Malam Selasa. Iya. Rutinannya malam Selasa. Ya, jadi yang di Purbalingga nih Purwokerto sekitarnya ada zikir rutinan seperti yang di Sapu Jagat. Sana ada Mas Abbas di sana. Iya, Majelisnya apa namanya? Padepokan Jambu Karang. Padepokan Jambu Karang. Oh, channel YouTube-nya. Iya. Kalau majelisnya namanya? Sama Jambu Karang juga. Oh, majelis Jambu Karang Ar-Husaini. Iya. Oh ya, alhamdulillah semoga majelis di sana Mas Abbas dan juga teman-teman di sana diberikan kekuatan untuk istiqomah berjuang di sana. Amin. Amin. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat di sana. Amin insyaallah. Dan kali ini saya temani sama Mas Abbas akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib, yaitu tentang, karena banyak sekali orang-orang yang meramalkan atau memberikan informasi melalui gaib, yaitu terkait pindahnya ibu kota Indonesia Jakarta ke IKN Nusantara ya, ke Kalimantan. Dan banyak di berita paranormal praktisi ya memberikan wacana-wacana ke depannya seperti ini, akan ada seperti ini, akan ada huru-hara segala macam. Banyak sekali yang memberikan pengetahuan terkait pindahnya ibu kota Indonesia ke IKN yang ada di Kalimantan. Dan kali ini Sapu Jagat juga ingin mencoba apakah benar perpindahannya ibu kota Indonesia ke Kalimantan memang ada isyarat dari leluhur, ataukah memang akan ada huru-hara, ataukah akan memang Jakarta akan tenggelam, walau-walam. Tapi kita akan melihat dari sudut pandang gaib versinya Sapu Jagat. Semoga ini bisa diambil hikmahnya, semoga bisa diambil ibrahnya, hikmah yang baik, ibrah yang baik. Yang paling penting bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tontonan ini bukan hanya sebagai tontonan, tapi agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk seluruh para Sapu Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Abbas sudah siap? Insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin dulu Sang Yang Nurjana dari saya bagian bersama untuk semua keluarga yang dari masalah tidak ada efek dari mediasi dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa bercerita tentang makna perpindahan ibu kota Indonesia yang berada di Jakarta berpindah di Kalimantan yang disebut dengan IKN Nusantara, yang bisa bercerita tentang itu, yang bisa memberikan gambaran dan ibrah kepada saya yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh Maidatul, hanya satu saja. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, tidak melukai jasad dan rohani. Sallallahu energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani. Semua kemurnian terjaga dari awal sampai akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf, siapa ini yang diizinkan hadir? Betara Guru. Siapa? Betara Guru. Betara Guru. Mohon maaf, Betara Guru itu dari golongan apa? Jin. Jin. Oh, yang Betara Guru. Oh, mohon maaf yang saya mengganggu Anda. Mungkin, tapi ini lewat wasilah guru kami. Iya. Apa yang mengetahui adanya dipanggil ke sini? Apa mengganggu ya? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Maaf ya, saya sedikit lupa ingat Betara Guru itu di mana. Maaf yang Betara Guru, kalau boleh tahu, yang Betara Guru itu sosok jin yang ada di mana kalau boleh tahu? Kami berada di Kayangan. Oh, dari alam kayangan. Ya. Saya pernah dengar cerita tentang Betara Guru. Memang Betara Guru itu seperti apa sih sosok Anda ini? Kok bisa di alam kayangan? Dulu kamilah yang membimbing para raja-raja yang dari Jawa. Subhanallah. Menjadi guru para raja. Iya. Yang selalu memberikan ilham-ilham, pemahaman dan pengertian. Termasuk kerajaan yang ada di Indonesia ini? Semuanya. Semuanya. Kerajaan Mataram, Majapahit. Secara langsung apa yang mengajarkan secara langsung apa lewat gaib? Lewat gaib. Oh. Memberikan pengertian dan pemahaman. Bahkan sejak Salakan Negara kami sudah hadir. Jaka Negara? Salakan Negara. Salakan Negara. Ya. Emang kenapa ya? Mohon maaf sebelumnya, kami mungkin tidak tahu, sangat jauh sekali dari pengertian perjuangan para raja zaman dulu. Kami hidup di zaman saat ini, jadi tidak tahu perjuangan beliau-beliau untuk mendirikan negara ini. Mohon maaf kalau pertanyaan saya jadi karena ketidaktahuan saya. Kalau boleh mau yang Betara Guru bisa menceritakan kepada saya perjuangan Eyang Guru dan para raja dahulu kepada kami. Ya. Perlu diketahui tanah Jawa adalah tanah keramat. Peradaban yang tertua Di tanah Jawa. ya. Bermula dari utusan dari seberang jauh sana. Utusan dari seberang. Ya. Terus apa misi orang dari seberang ini datang ke tanah Jawa? Memberikan peradaban di Pulau Jawa. Terus? Ya. Karena Jawa adalah pusat peradaban yang ada saat itu dan sampai sekarang. Dan akan menjadi pusat untuk terjadinya goro-goro.
maksudnya huru hara, Ya, kerusuhan, pertumpahan darah. termasuk itu. Dari zaman kerajaan dahulu, dari timur sampai ke barat Pulau Jawa, diisi dengan semua pertikaian, perselisihan, perebutan, Kekuasaan. apapun itu, kekuasaan, harta, tahta, wanita, semuanya. Oh ya. Di zaman kerajaan seperti itu. Dan sampai sekarang, Dan semuanya sampai sekarang. terjadi di Pulau Jawa. Maka dari itu, kami semua berunding di Kahyangan semua dengan kerajaan-kerajaan. Oh ya. Raja-raja semuanya sudah moksa ada di sana. Tetap para raja dan Anda itu melakukan pertemuan. Ya, termasuk sidang raja-raja yang ada di Kahyangan. Berarti semua raja dahulu apa sampai sekarang? Yang terdahulu Oh, yang terdahulu. Iya, dan iya. sebagian yang sekarang. Setelah setiap ada ini perkumpulan para raja di alam Kahyangan kalau Ya. ada permasalahan. Ya, ya, ya. Maaf yang Betara Guru. Oh, mungkin Eyang Betara Guru punya murid dari salah satu sekian banyak raja. Yang paling Eyang sayangi ada nggak ya? Dari para raja, Ada. siapa beliau ya? Dia bergelar Sri Paduka Maharaja. Sri Paduka Maharaja. Nama yang kami kenal siapa ya? Siliwangi. Oh, Eyang Prabu Siliwangi. Kenapa Eyang menyayangi beliau? Ya, karena beliau banyak berpengaruh Dalam hal menyebarkan kebaikan atau apa? dalam hal peradaban di Oh. Jawa. Dalam peradabannya. Ya. Dan satu lagi, Apa itu ya? Jayabaya. Eyang Prabu Jayabaya, berarti itu kerajaan Jawa sebelah timur. Jawa Timur Jawa sebelah timur. Ya, Kerajaan Jayabaya. Ya. Oh, yang menulis wangsit serat Jangka Jayabaya. dia yang menceritakan, yang menulis bukan dia. Oh, yang menulis bukan dia, Bukan. tapi yang menceritakan. Jayabaya sendiri. Oh, yang sayang dengan mereka berdua. Ya, Oh, ya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali Anda mau hadir di sini, mau berbicara kepada kami. Sebenarnya kami mungkin sangat jauh sekali di masa Eyang dan juga para raja zaman dahulu. Saat ini kerajaan sudah menjadi sebuah negara ya. ya, dan sangat memprihatinkan sekali. Memprihatinkan. Kenapa ya? Apa yang Eyang lihat? Di saat kebenaran sudah bukan menjadi acuan lagi, Astagfirullahaladzim. manusia berperilaku semaunya sendiri. Kecurangan di mana-mana, kejujuran seolah-olah menjadi sirna, Astagfirullahaladzim. sudah tidak ada gunanya lagi.
saat ini. Tinggal beberapa tahun ke depan, bersiap-siaplah. Huru hara tidak bisa dihindarkan lagi. Astagfirullahaladzim. Sedangkan kami tidak tahu harus melakukan hal yang berbuat baik yang seperti apa agar bisa merubah, minimal mempengaruhi manusia-manusia yang ke arah ke dalam hal kebaikan. Hanya satu, Apa itu? tinggalkan kesirikan. Syirikan. Ya. Ya, seperti yang manusia-manusia lakukan sekarang. Seperti apa kesirikan manusia sekarang? Dia lebih takut dengan manusia, dengan yang lain, ketimbang takut dengan Tuhannya. Iya. Rela melakukan apa saja demi tidak kehilangan jabatan. Ya. Ya, mereka menuhankan jabatan, menuhankan harta. Iya. Iya. Apa benar ada beberapa manusia yang mengatakan karena saat ini sebentar lagi ibu kota Indonesia akan dipindah. Sudah dipindah. Ya sudah dipindah. Oh iya tahu itu. Sudah dipindah. Apakah itu waktu keputusan pindahnya ibu kota Indonesia ke Nusantara, IKN Kalimantan itu ada hubungan dengan perkumpulan para raja di alam kayangan? Ya, memang sudah direncanakan itu sudah lama. Untuk menyelamatkan Nusantara, karena suatu saat nanti Nusantara akan menjadi pusat peradaban dunia. Allah Akbar ya. Pusat kemakmuran Islam ada di Nusantara. Pusat kemakmuran Islam. Yang disebut Panji Hitam dari Timur dari Nusantara juga. Subhanallah. Allah Akbar. Ada yang tahu? Apakah kalian tidak melihat fenomena yang terjadi sekarang? Jiwa-jiwa suci sudah terbunuh. Astagfirullahaladzim. Semua penduduk yang ada di langit dan bumi marah semuanya. Yang ada di Palestina? Iya, itu jiwa-jiwa suci. Mereka mati tanpa pembelaan dari siapapun. Kami berusaha membantu dengan cara kami yang diajarkan oleh guru kami. Walaupun peperangan gaib pun tetap kami jalankan, kami perang di alam sana. Lakukanlah sebisa kalian. Iya. Lakukan. Apa yang bisa kalian bantu. Iya. Tapi apakah ini sudah sebagian dari rencana Tuhan? Iya, tanda-tanda akhir zaman sudah terlihat satu persatu. Seperti butiran-butiran tasbih yang kalian hitung, sudah saatnya habis. Iya. Allah Akbar. Sedangkan masih banyak manusia yang belum tahu tentang saat ini. Mereka masih ya begitu. Iya, tinggal kalian lihat, ikuti perkembangannya. Iya. Allah Akbar. Buka mata kalian, buka mata hati kalian. Beberapa tahun ke depan akan terjadi huru hara. Dan itu akan menjadi ujian bagi kalian. Iya. Apakah huru hara
Bahkan sebagian kami menyarankan, sebagian dari raja-raja saat perundingan menyarankan, Iya. lebih baik kalian mengungsi di pegunungan sana daripada kalian menyaksikan huru-hara itu. Tidak bisa, kalau masuk dalam huru-hara sama saja berarti ya? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya ya. Hanya bisa menyaksikan saja. Ya, Astagfirullahaladzim. lihat saja huru-hara itu sampai selesai. Bantu yang bisa kalian bantu. Iya. Nanti setelah itu Nusantara akan menjadi mercusuar dunia, akan menjadi pusat peradaban, kemakmuran di mana-mana. Amin ya. Tapi ya Kenapa harus dengan ada huru-hara dulu ya? memang itu cara untuk membersihkan alam semesta yang sudah sedemikian rupa rusaknya. Setahu saya di tanah Jawa banyak para tokoh-tokoh ulama, kiai, pondok pesantren mengajarkan agama semua. Apakah itu tidak mempengaruhi, mencegah turunnya bala ya? Kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia saat ini sudah melampaui batas. Kesirikan sudah ada di mana-mana. Penduduk langit, bahkan penduduk bumi sudah murka, tidak bisa tertahan lagi. Tinggal tunggu waktunya, tidak lama lagi. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kami diperingatkan dengan akan adanya gempa yang besar. Manusia mengatakan Itu hanya sebagian kecil, masih ada yang lebih besar lagi. yang Batara Guru tahu itu. Berpegang teguhlah pada tali-tali agama kalian, Ya insya Allah, insya Allah. gigit dengan gigi geraham kalian, jangan sampai terlepas. Insya Allah. Karena saat sudah terlepas, sudah tidak akan terselamatkan lagi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya. Sebenarnya kami ingin membantu, tapi apalah daya kami ya. Mungkin Batara Guru lebih tahu tentang Bukan konsep. bagian kalian, Iya. bukan bagian kalian. Tugas kalian hanya menjaga agama-agama kalian, Iya. supaya agama Islam tetap tegak dan selalu ada di bumi ini. Insya Allah ya. Allahu Akbar. Apakah pemimpin nanti yang akan meneruskan pemimpin Indonesia ini, negara ini, akan bisa membawa Indonesia seimbang lagi setelah adanya huru-hara nanti? Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. bahkan menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Alhamdulillah. Ya. Iya, yang Batara Guru, saya sangat berterima kasih atas kedatangan Eyang dan atas wejangan Eyang. Semoga kami dapat mengambil hikmahnya, bisa membuat keyakinan lebih semangat lagi dalam berjuang. Tapi mohon maaf sekali lagi, Eyang Batara Guru mungkin paham lemahnya kami minta doa dan juga minta arahan dari Eyang Batara Guru lewat bimbingan dulu dari guru kami, agar kami selalu terus menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Mungkin Eyang punya pesan untuk kami. Manusia hidup ada dua pilihan. Beriman pada Allah Iya. atau menjadi kafir. Hanya ada dua pilihan itu. Ya hanya itu. Bila kalian menghendaki kehidupan yang bebas, jadilah kafir.
bebas bebasnya, tidak akan diatur oleh undang-undang. Syariat manapun tidak ada yang mengatur orang-orang kafir. Tapi di saat kalian memilih menjadi iman, menjadi Islam, maka akan terikat. Kalian akan terikat, tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Karena ada aturan-aturan yang harus dijalani. Islam agama berserah. Di saat kalian menjadi Islam, maka berserahlah kalian pada Allah. Hanya itu saja. Insyaallah. Karena tidak ada yang bisa disombongkan, maka berserahlah. Iya. Insyaallah ya, semoga kami paham dan kami bisa menjalankan itu semua. Dan semoga kami semua yang masih hidup di dunia ini mendapatkan ridho dari Allah dalam berjuang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Apa ada lagi ya pesan untuk kami? Sudah Cukup. Iya. Saya tidak berani berbicara lama dengan Yang Batara Guru karena ada batasan-batasan yang tidak boleh kami sebutkan di sini. ya, pemahaman kalian yang terbatas. Iya. Takutnya kami tidak mampu dan mencerna. Jadi mohon maaf sekali lagi. Mungkin cukup sampai di sini ya. Jika diizinkan, bolehkah Yang Batara Guru suatu saat jika saya kangen ingin bertemu dan ngobrol lagi seperti ini, apakah Yang berkenan? Insya Allah berkenan. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Yang. Mohon doanya untuk kami semua agar menjalankan tugas dari guru kami mengemban amanah ini selalu di jalan ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Yang. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Dan terima kasih. Salam buat semua para raja yang di atas sana. Saya sangat senang sekali dan saya sangat mengidolakan salah satu sosok raja. Apa boleh ya? Silakan. Ya, terima kasih. Itu menjadi motivasi buat saya pribadi untuk terus memperjuangkan agama Islam. Ya, terima kasih. Silakan ya kembali. Dan saya mohon maaf kalau saya tidak sopan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Keluar saya tidak bisa menyimpulkan satu persatu dari sosok gaib yang beliau mengaku sebagai Batara Guru di alam kayangan. Siapapun beliau, dari golongan apapun beliau, sungguh sangat mengena dalam diri saya, mengena dalam kondisi saat ini yang menurut saya pahami terkait Indonesia saat ini. Kalau memang suatu saat huru-hara terjadi, semoga saat ini kita yang masih hidup bisa mempersiapkan sesuatu hal untuk mempersiapkan kedepannya, mau terjadi buruk ataupun tidak, mau terjadi huru-hara ataupun tidak, persiapkan dari sekarang, persiapkan yang baik dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang suatu saat terjadi suatu hal yang buruk, kita sudah siap. Kalau memang suatu saat tidak terjadi apa-apa, kita sudah siap dengan hal yang baik. Mungkin video ini bisa diulang lagi karena banyak sekali
pesan isyarat dari beliau yang disampaikan tadi yang sangat membuat saya kagum, bahwasanya mengatakan Panji Hitam dari timur, itu beliau mengatakan dari Nusantara, walau alam. Kalau memang ya Panji Hitam sudah siap, musuhnya pasti sudah siap. Musuhnya Panji Hitam siapa? Pasukan Dajjal. Oke, semoga bisa dipahami. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.